Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan bicara tentang amal-amalan menjelang Idul Fitri. Artinya apa saja amal yang mesti kita lakukan sebelum Ramadan berakhir. Begini, kalau kita lihat rangkaian ayat puasa tadi di surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Di penghujung ayat puasa itu, di penutup ayat 187 itu, Allah menutup ayat dengan kalimat begini. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kata Allah, janganlah kamu pulang ke rumah menemui istrimu dalam keadaan i'tikaf di masjid. Jadi ayat puasa ini ditutup Allah dengan satu amal. Kata Allah, jangan kamu pulang menemui istrimu dalam keadaan i'tikaf di masjid. Kenapa ayat puasa ditutup dengan kata i'tikaf, akifun? Dan kenapa ditaruh di penutup ayat puasa? Ini menjadi isyarat bahwa amal yang paling hebat di antaranya bagi orang yang berpuasa itu adalah i'tikaf. Dan yang paling baik adalah bahwa orang yang berpuasa itu menutup amal-amalnya dengan i'tikaf di penghujung Ramadan. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu artinya lubsun fil masjid fauqa qadri tama'ninatis shalah. I'tikaf itu artinya berdiam di masjid. Jadi amal i'tikaf itu bukan baca Quran, bukan tadarus, bukan zikir, bukan salat sunat. Tidak. Amal i'tikaf itu lubsun fil masjid, berdiam di masjid. Walaupun seukuran tamaknina salat. Kalau kita sujud, berapa lamanya kita sujud? Nah, selama itulah kita duduk di masjid dan itu adalah i'tikaf. Dengan syarat niat. Nawaitu i'tikaf bihazal masjid madumtu fihi. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Dan i'tikaf ini amal mutlak. Bisa kapan saja. Bisa Ramadan, bisa di luar Ramadan. Ya, makanya para hadirin kalau masuk masjid, setiap kali masuk masjid itu niatlah i'tikaf. Karena i'tikaf itu tidak mesti berhari-hari. Tidak mesti berjam-jam. I'tikaf itu sebentar saja. Ya, i'tikaf itu tidak lama, sebentar. Yang penting ada niat dan kita berada di masjid. Ya. Masjid, apa itu masjid? Masjid itu syarat itu jadi masjid, satu, dia milik publik. Artinya dia tidak boleh dipindah milikkan. Jadi kalau milik pribadi dia bukan masjid ya. Selama dia milik publik itu masjid. Yang kedua, ada bangunan, ya, walaupun semi permanen, ada bangunan. Ya, seperti Masjid Nabawi dulu, ya bangunannya hanya tiang-tiang dan di atasnya pelepah korma, lalu lantainya pasir. Tapi ada bangunan.
Jadi kalau lapangan terbuka tidak masjid. Ya. Lalu ada salat berjamaah 5 waktu. Jadi apa yang kita sebut musalla di tempat-tempat kita yang di komplek-komplek kan banyak itu musalla. Itu masjid sebenarnya. Karena syarat masjid 3 tadi. Dia milik publik, ya milik publik kan. Dia ada bangunan, ya ada bangunan. 3, salat berjamaah di sana 5 waktu. Iya. Kalau salat Jumat, tidak jadi salat masjid. Salat Jumat itu bisa di mana-mana. Bisa di rumah sakit, bisa di hotel, bisa di gunung, bisa di lautan. Asalkan hari Jumat, waktu zuhur dan jamaahnya ada minimal 12 dalam mazhab Hambali. Dia boleh Jumat di mana saja. Tapi memang yang paling afdal i'tikaf itu di masjid jami' namanya. Di masjid yang ada Jumat. Yang afdal i'tikaf itu di masjid yang ada Jumat. Kenapa begitu? Karena kita tidak boleh pulang. Tidak boleh ke mana-mana. Kalau di musala kan tidak ada Jumat. Artinya kita akan berpindah tempat nanti ke masjid. Makanya yang paling afdal juga i'tikaf itu di masjid jami'. Tapi kalau kita pergi ke masjid lain untuk salat Jumat, tidak memutuskan i'tikaf kita. Karena i'tikaf yang paling baik, ini dicontohkan Nabi ya, dalam hadis Aisyah. Apa kata Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-asrul awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 terakhir Ramadan. Jadi diceritakan Nabi itu kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, syadda mi'zarah. Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya. Maksud mengencangkan ikat pinggang itu adalah Nabi tidak pulang menemui istrinya dan tidak tidur dengan istrinya. Itu bahasa kias ya. Bahasa majas namanya itu. Bahwa Nabi tidak pulang menemui istrinya. Tidak tidur dengan istrinya. Jadi begitu masuk 10 malam terakhir, itu Nabi tidak bergaul lagi dengan istrinya. Karena ya kata Allah, wala tubashiruhunna, jangan kau gauli mereka. Kalau bergaul sudah putus i'tikaf namanya. Lalu wa ahya lailahu. Nabi menghidupkan semua malamnya. Artinya Nabi di penghujung Ramadan itu tidak tidur-tidur. Tidurnya hanya untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak. Tapi tidak lagi Nabi menikmati tidur. Karena memang selama Ramadan itu kita dicabut 2 nikmat. Siang dicabut nikmat makan, kita cabut nikmat makan kita. Maka kita saum. Yang kedua kita cabut nikmat tidur. Makanya kita qiyam. Ya, tidak tidur, tidak mati di malam itu, tidur. Ya, tidak tidur. Nah, Nabi ketika masuk 10 malam terakhir itu, ya di samping mengencangkan ikat pinggangnya, artinya tidak tidur dengan istrinya, dan menghidupkan malam-malamnya, tidak tidur lagi. Nah, itulah kenapa para hadirin, tahajud itu tidak ada di bulan Ramadan. Bukan tidak boleh tahajud, tidak ada tahajud. Kenapa tidak ada tahajud? Karena harus tidur dulu tahajud itu. Kan di Ramadan kita tidak tidur, makanya tarawih namanya. Karena tidak tidur itu tarawih namanya. Nah kalau yang sudah tidur ya tahajudlah. Ini kalau yang idealnya kita tidak tidur, makanya ibadahnya tarawih. Santai-santai. Nah diceritakan Aisyah, Nabi itu kalau sudah masuk malam yang ke-21, di subuh harinya, nah, misalnya ini ya malam ini 21 nih ya, berarti subuh tadi, dakhala mu'takifan. Nabi itu berniat i'tikaf. Dan tidak pulang dari masjid itu, dan tidak pulang ke rumah sampai akhir Ramadan. Ini i'tikaf yang paling baik. Bagaimana i'tikaf yang paling baik? Setelah subuh hari 21 Ramadan itu kita berniat dan tidak pulang lagi ke rumah. Kecuali untuk makan, sahur misalnya, kalau mendesak. Kalau bisa sahur di masjid, sahur di masjid. Berbuka juga misalnya, kalau bisa berbuka di masjid, berbuka di masjid. Atau mandi misalnya, kalau masih bisa di masjid, mandi di masjid. Ganti pakaian, bawa pakaian di rumah. Hingga yang paling afdal itu sejak tanggal 21 sampai akhir Ramadan tidak pulang. Pulangnya malam takbir. Dan kata Aisyah, ini dilakukan Nabi hatta yatawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Ini amal yang paling hebat. Di penutup Ramadan. Jadi Idul Fitri itu penutupnya adalah i'tikaf. Makanya Nabi pulangnya di malam takbir. Ya, untuk besok ya siap-siap salat ya Idul Fitri. Nah, ini tentu bagi yang sudah pensiun saya kira bisa. Tapi yang masih aktif bekerja, yang masih dinas, yang masih mengajar, yang masih ke kantor, jangan i'tikaf, nanti terlantar kewajibannya. Karena memang begini aturan agama kita itu. Sehebat-hebatnya
pahala ibadah sunat tetap lebih hebat ibadah wajib. Maka kalau ketemu perintah yang sifatnya wajib dengan yang perintah yang sifatnya sunat, ya tinggalkan yang sunat. Makanya dalam aturannya kan begini ya kata Nabi, iza aqamatis salah fala salata ilal maktubah. Kalau Anda sedang salat sunat, tiba-tiba iqamat, maka kata Nabi, tinggalkan semua salat sunatmu. Segeralah ambil takbirnya imam. Karena mengikut takbir ihram imam itu wajib hukumnya. Ju'ilal imam liyu'tamma bi iza kabbara fakabbiru, kata Nabi begitu. Imam itu disebut imam kena wajib diikuti. Kalau dia sudah kasih komando takbir, tidak ada lagi yang berbeda dari imam. Semuanya wajib takbir. Nah, karena itu wajib, yang wajib ambil. Jangan selesaikan salat sunat, karena ada sebagian orang yang mungkin beragamanya tanpa pengetahuan yang cukup. Ya, ketika dia salat sunat baru 1 rakaat, orang iqamat, dia tetap saja melaksanakan salat sunatnya sampai imam sudah baca Fatihah baru dia ikut takbir. Tidak boleh begitu. Bahkan Allah bisa ya murka kepada orang-orang yang sibuk dengan yang sunat-sunat dan dia abaikan yang wajib. Sama saja misalnya begini. Ibu-ibu yang ada hutang puasa Ramadan, ibu masih punya hutang puasa Ramadan, belum dibayar. Tapi dia rajin puasa sunat Kamis Senin. Oh, jadi maksiat malah tuh puasa sunat. Kenapa? Kewajiban tidak dia tunaikan. Ibu-ibu kalau tidak puasa sunat, mati bisa masuk surga. Tapi kalau puasa Ramadan tidak diganti, mati, berhutang. Maka segera ganti dulu itu yang wajib itu. Sama juga dengan hutang. Ada orang hutangnya banyak. Lalu dia rajin sedekah, hutang tidak pernah dia bayar. Tidak ada angsuran hutang dia bayarkan. Jadi maksiat sedekahnya itu. Kenapa? Dia kalau tidak bersedekah mati nggak apa-apa, bisa masuk surga. Tapi kalau berhutang mati tidak akan masuk surga walaupun mati syahid. Maka segeralah bayarkan kewajiban dulu. Nah, kalau para hadirin yang masih bekerja, ya jangan tinggalkan pekerjaannya untuk itikaf. Yang sudah pensiun boleh. Ya, ini amal yang istimewa. Bahkan kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Besok di akhirat kata Nabi, ketika manusia diberdirikan Allah selama 50.000 tahun, jadi manusia nanti akan Allah berdirikan selama 50.000 tahun manusia berdiri di padang mahsyar itu. Karena Nabi sebut begitu. Ya. Summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun, kata Allah begitu ya. Di surah Az-Zumar ayat yang ke-68. Ya, Az-Zumar 68. Ketika ditiup sangkakala kedua, kata Allah, semua manusia akan diberdirikan oleh Allah. Menunggu akan dihisap, belum dihisap. Diberdirikan menunggu dihisap. Dia belum dihisap, tapi diberdirikan menunggu dihisap. Panas yang tidak bisa dibayangkan, yang kata Nabi, tudna syamsu ilal abdi qadramil, yang matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Bahkan manusia saking hausnya di hari itu, yaumana suqul mujrimina ila jahannama wirda, di hari itu manusia digiring dari padang mahsyar dalam keadaan wirda, haus. Yang saking hausnya kata Nabi, muqatta'atul a'na' minal atas, ada leher manusia yang putus. Masya Allah, padang mahsyar itu dahsyat. Dan kita beri lama, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin bimiqdari nisfi yaum wa huwa khamsuna alfasana. Kata Nabi, manusia akan berdiri selama 50.000 tahun. Lama berdirinya, 50.000 tahun. Tidak ada tempat duduk, tidak ada tempat istirahat, berdiri saja 50.000 tahun, panas yang segitu. Hingga ada manusia yang minta mati, ya Malik liyaqdi alaina rabbuka, begitu. Manusia meminta, ya Tuhan, ya hai para malaikat, ya tolong mintakan ke Tuhan, matikan kami. Jadi orang di padang mahsyar itu nanti rindu mati. Kenapa mereka rindu mati? Karena mereka pernah merasakan mati. Mati itu sakit, payah, sakit mati itu, payah mati itu, betul. Makanya Nabi Isa pernah diceritakan di kitab Ihya Ulumuddin, pernah lewat di sebuah kuburan. Lalu murid-muridnya minta, ya Nabi Allah, tolonglah hidupkan orang yang mati ini. Maka dia berdoa kepada Allah, atas inilah, ya hiduplah orang mati itu. Ditanya, berapa lama kau di sini? Kata dia, sudah 500 tahun. Apa yang kau rasakan selama 500 tahun? Aduh, sakit mati dulu belum hilang sampai sekarang. Coba bayangkan, 500 tahun sakit mati belum hilang. Pedih mati itu. Tapi manusia di padang mahsyar minta mati. Minta mati, padahal mati itu sakit. Kenapa? Derita padang mahsyar itu lebih hebat lagi dari kematian. Makanya lebih ringan mati daripada padang mahsyar. Makanya mereka minta mati itu. Karena mereka pernah merasakan mati. Dan sakit mati ternyata
tidak seberapa dibandingkan sakitnya berdiri di padang mahsyar itu. Dahsyat itu. Tapi kata Nabi, ada 7 manusia yang diamankan di padang mahsyar. Dia berada di dalam naungan arasy, naungan Allah. Tidak ada tempat bernaung, kecuali satu-satunya itu tempat bernaung. Dia tidak merasakan panas, tidak merasakan haus, tidak merasakan capek, tidak merasakan lelah. La yanaluhum al-faza, la yahuluhum al-hisab. Begitu kata Nabi. Tidak ada capeknya, tidak ada payahnya, tidak ada sulitnya. Siapa mereka yang 7 itu? Salah satunya kata Nabi, warajulun mu'allakun kalbuhu bil masajid. Orang yang senang berada di masjid. Orang yang hatinya begitu tentram, begitu tenang, duduk di masjid. Tenang, tentram, duduk di masjid, itulah yang disebut i'tikaf tadi. Apa itu i'tikaf definisinya tadi? Lubsun fil masjid fauqa qadri tama'ninatis salah. Berdiam di masjid seukuran tama'ninah salat. Apalagi dia sudah berhari-hari, apalagi sudah berminggu-minggu, 10 hari. Wajarlah diganjar dengan pahala yang besar, karena tidak banyak orang yang betah di masjid ini. Tidak banyak. Itu kenapa kalau para hadirin baca nanti surah At-Taubah 18, orang yang betah berada di masjid itu tidak mudah syaratnya. Innama ya'muru masajidallah. Satu, man amana billah. Imannya sudah sempurna. Dia beriman, yakin kepada Allah. Karena rumah Allah. Tidak ada tempat yang paling baik kecuali menemui Allah di rumahnya. Allah ada di mana-mana dan bisa ditemui di mana saja, tapi di rumahnya tempat yang paling baik. Maka dia beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, dia percaya janji Allah dengan akhirat. Ya, janji-janji Allah di akhirat. Karena salah satu janji Allah yang paling hebat itu adalah keselamatan bagi orang yang memakmurkan masjid. Wa aqamas shalah, dia orang yang salatnya sempurna. Kalau salatnya asal jadi, salatnya ya terkejar-kejar, cepat selesai, tidak mungkin dia ke masjid. Tidak akan mungkin ke masjid. Yang ke masjid itu pasti yang ingin salatnya sempurna. Karena kalau kita jujur menjawab, kalau ditanya, mana yang lebih lama kita sendiri salatnya atau berjamaah di masjid? Ya lama berjamaah lah. Kalau sendiri itu cepat sekali selesainya. Bisa jadi ayatnya inna ataina qul huwallah. Begitu-begitu aja tuh. Kenapa itu ayatnya? Ya supaya cepat selesai. Wa ataz zakah, dan dia membayarkan zakat. Zakat itu apa? Mensucikan hartanya. Mensucikan jiwanya. Makanya kata Allah, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya, ambillah zakat mereka yang mensucikan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Apa maknanya itu? Orang tidak akan ke masjid, tidak akan betah di masjid kalau jiwanya tidak bersih, kalau hartanya tidak bersih. Mana mungkin orang kalau jiwanya bersih berada di tempat yang bersih? Tempat yang bersih untuk yang bersih, tempat yang kotor untuk yang kotor. Babi kalau kita bikinkan tempat tidur yang indah, spring bed yang mahal kita belikan, lalu kita galikan itu lumpur ya di dekat spring bed itu, maka babi akan memilih lumpur sebagai tempat tidur. Kenapa? Dia sadar diri, dia makhluk yang kotor, dia hanya layak di tempat yang kotor. Manusia juga begitu, manusia yang kotor akan merasa layak dan betah di tempat yang kotor. Itu kenapa selama Ramadan masjid ramai? Karena manusia mensucikan dirinya. Puasa itu kan menghapus dosa. Orang kalau dirinya suci, dia akan tertarik ke tempat-tempat suci. Itu sudah hukum alamnya begitu. Jadi orang kalau dirinya bersih, hatinya bersih, fikirannya bersih, dia nyaman berada di tempat-tempat yang bersih. Dan masjid tempat yang bersih. Itu kenapa jangankan badan kita kotor, hati kotor pun tidak boleh masuk masjid. Itu makanya masuk masjid itu ada adabnya. Apa adabnya? Berwudu. Itu maka disuruh salat sunat 2 rakaat. Tidak mungkin orang tidak berwudu salat sunat itu. Artinya apa? Kalau masuk masjid, bersihkan badanmu dulu, termasuk hatimu. Makanya Nabi Musa ketika sampai ke lembah suci, sampai ke lembah tua, apa yang diperintahkan Allah ke Musa? Fakhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tua. Wahai Musa, bukalah sandalmu. Jangan kau bawa sandalmu masuk. Kenapa sandal? Karena sandal itu simbol kebesaran, status kelas, ya, status sosial. Orang lihat saja sandalnya, lihat pakaiannya. Apa yang dia pakai itulah ya status dia. Kalau sandalnya sandal yang itu ya swallow atau ya yang 10.000, ya pasti dia bukan orang hebat, ya biasa aja. Tapi kalau sandalnya harganya puluhan juta, ya pasti orang hebat. Pasti orang yang status kelasnya beda lah. Itu kenapa buka sandal? Artinya apa? Jangan bawa status kelasmu masuk rumah Allah. Kamu yang pejabat, yang gubernur, yang kaya, tidak ada. Di rumah Allah tidak ada bedanya. Artinya apa? Kamu kalau merasa dirinya besar, hatimu tidak bersih.
Hati kalau tidak bersih tidak boleh masuk masjid. Itu sederhananya. Hanya hati-hati yang bersih yang boleh, dan hanya hati yang bersih pula yang merasa nyaman dan betah berada di rumah-rumah Allah. Karena itulah selama Ramadan perbanyaklah di rumah Allah. Jangan cepat-cepat pulang. Habis tarawih itu iktikaflah dulu sampai jam 11, jam 12, baru kita pulang kalau hendak pulang. Kalau lebih baik hendak pulang-pulang nanti sampai akhir Ramadan, terutama sejak terhitung 10 terakhir. Begitu ya amal penutup Ramadan. Perbanyaklah iktikaf, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.